Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam semangat dan salam sehat untuk semuanya. Hari ini saya akan bagikan surat edaran dari BKN tanggal 23 Agustus tahun 2021 mengenai penyampaian jadwal SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K untuk non-guru tahun 2021. Nah, kalian bisa simak di video ini apa yang harus kalian siapkan sehingga nanti di pelaksanaan SKD-nya kalian tidak terburu-buru untuk menyiapkan ya. Oke teman-teman, di surat ini bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD CPNS dan P3K itu teman-teman, terutama untuk non-guru yang dilaksanakan di baik instansi pusat maupun instansi daerah yang tepatnya di lokasi BKN dan kota regional. UPT BKN akan dimulai pada tanggal 2 September 2021 teman-teman ya. Kata kuncinya dimulai teman-teman. Jadi kalian di daerah kalian itu bisa jadi pelaksanaan lebih awal, tentunya dimulai dari tanggal 2 September ya. Kalau dihitung dari hari ini waktunya singkat teman-teman. Jadi kalian harus belajar ekstra untuk dimudahkan segala urusannya kalian. Nah, hari ini tanggal sampai menuju ke tanggal 2 September itu bukanlah waktu yang lama. Jadi kalian harus benar-benar siapkan teman-teman. Ya, jadi kuncinya dimulai. Bisa jadi daerah kalian itu lebih awal tanggal 2 September ataupun di akhir ya. Berapapun tanggalnya itu tidak mempengaruhi kalian untuk semangat ya belajar ya teman-teman. Meskipun mereka yang dilaksanakan di awal maupun di akhir, tetap dalam tes itu ada ranking teman-teman ya. Ada yang kalah, ada yang masuk peringkat. Jadi kalian harus benar-benar siapkan teman-teman. Kemudian langsung kita menuju ke poin ke-6 teman-teman, yaitu pelaksanaan seleksi CPNS ya. Ini wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Antara lain yang pertama teman-teman, kalian bisa simak ya. Ya, melakukan swab tes RPCR dengan waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test teman-teman. Jadi kalian boleh memilih swab tes PCR dan rapid test antigen ya. Yang tentunya dua tes ini lumayan mahal ya, tapi lebih mahal PCR sepertinya, sekitar 450. Mungkin kalau rapid test antigen ini kisaran 180 lah ya, atau 200. Jadi kalian benar-benar maksimalkan waktu 1 atau 2 hari setelah pelaksanaan. Kalian harus benar-benar rapid test dan PCR. Sarankan untuk lebih awal jika mau tes. Dikhawatirkan di hari tertentu tidak memenuhi kuota, akhirnya tidak jadi tes ya. Jadi kalian harus benar-benar siapkan, uangnya juga disiapkan untuk tes PCR ataupun rapid test antigen, dan dipastikan hasilnya adalah negatif atau non reaktif teman-teman. Jadi ini yang perlu diperhatikan, kalian harus dalam kondisi negatif atau non reaktif agar kalian bisa melaksanakan SKD tahun 2021. Kemudian yang kedua teman-teman adalah menggunakan masker 3 lapis atau 3 play ya, dan ditambah dengan masker kain di bagian luar atau double masker. Jadi ini perlu latihan teman-teman. Bayangkan kalau 3 masker ya, 3 lapis ditambah dengan masker kain ya. Kalau tidak biasa maka akan pengep teman-teman. Kalian bisa simulasi sendiri di rumah dengan menggunakan kebiasaan masker 3 lapis beserta dengan kain. Nah, dari kebiasaan itu nanti jika kalian bawa ke pelaksanaan SKD tidak mengganggu kalian dalam mengajarkan soalnya. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah jaga jarak minimal 1 cm, sudah biasa ya. Kemudian keempat, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, sudah biasa, sudah semuanya. Pastikan kalian sudah membawa hand sanitizer sendiri teman-teman ya, itu praktis lah. Kemudian yang kelima, ini ruang kegiatan maksimal
diisi 30% dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K yang akan dilakukan. Jadi ini sudah daerah yang ngatur teman-teman ya. Jadi nanti ada yang 2 sesi, kemudian ada yang 3 sesi, kemudian ada yang 4 sesi, tergantung berapa jumlah banyak pelamar di daerah tersebut. Ya, sudah dijelaskan nanti. Kemudian yang ke-6, nah ini penting teman-teman, keadaan ini sesuai yang saya bahas di pertemuan sebelumnya, khusus bagi peserta seleksi CSN tahun 2021 di Jawa ya, kemudian di Madura dan di Bali itu wajib teman-teman, wajib sudah divaksin ya, minimal dosis pertama. Jadi pastikan kalian sudah vaksin teman-teman. Jadi bagi kalian yang sekarang belum vaksin, segera kalian vaksin, jangan ditunda-tunda lagi, karena vaksin ini juga memerlukan waktu yang lama juga ya. Jarak antara satu vaksin yang kedua satu ini sekitaran 2 mingguan ya. Nah, tapi tidak semua tempat kesehatan itu melaksanakan dengan bersamaan. Jadi jika di daerah kalian ada informasi mengenai vaksin pertama, langsung kalian capcus lah, disarankan untuk lebih awal supaya kalian masuki kuota yang sudah ditentukan. Itu teman-teman, bagi kalian yang belum divaksin untuk segera divaksin ya, minimal dosis pertama, itu yang penting teman-teman. Sangat disayangkan kalau mantan kalian sudah siap, kemudian tes PCR sudah siap semuanya, tapi kalian belum vaksin ya, yang gratis ini ya, beda dengan yang tes PCR. Sangat disayangkan kalau kalian tidak vaksin teman-teman ya. Kemudian teman-teman, instansi pusat dan daerah ini ujiannya yang berlokasinya di Mandiri itu nanti berkoordinasi dengan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 daerah pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi CSN tahun 2021. Kemudian peserta seleksi CSN wajib mengisi formulir deklarasi sehat teman-teman. Ini jangan lupa kalian download ya di akun kalian masing-masing. Di situ sudah disediakan form deklarasi sehat, kalian bisa mengisi. Sudah tersedia teman-teman di website ssn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi ya. Ingat teman-teman, 14 hari harus kalian langsung isi, dan paling lambat H-1 sebelum ujian harus kalian siapkan teman-teman. Saat ini kalian sudah download, lalu kalian isi, lalu kalian tertangani, lalu persiapkan juga di map teman-teman. Nanti akan kalian juga bawa saat pelaksanaan seleksi ya. Jadi kalian tunjukkan pada petugas sebelum dilaksanakan atau dilakukan pemberian PIN registrasi. Jadi ini segera teman-teman, kalian bisa download, lalu kalian isi, kalian print ya, lalu kalian tertangani, kemudian taruh map ya, pastikan sudah mudah di bawah sehingga pada waktu pelaksanaan kalian tidak bingung untuk mencarinya ya teman-teman. Jadwal seleksi P3K guru ini untuk guru-guru teman-teman ya, akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ini untuk yang guru masih belum ada pengumuman. Yang tadi ini pengumumannya bagi mereka yang CPNS non guru serta P3K non guru ya. Jadi kami ulangi lagi teman-teman ya, ini secara singkatnya ya. Jadi hal-hal yang harus kalian persiapkan adalah yang pertama tes PCR, kemudian rapid test antigen, pastikan hasilnya adalah negatif atau non reaktif. Kemudian menggunakan double masker teman-teman, ini juga harus kalian biasakan, semoga tidak pengap dan tidak terganggu saat pelaksanaan CPNS nanti, dengan menggunakan masker 3 lapis dan ditambah dengan masker kain di bagian luar. Kemudian ketiga adalah jaga jarak sudah biasa, cuci tangan dan bawa hand sanitizer. Ruangan tempat sudah ditentukan oleh daerah. Kemudian yang pertama ini juga yang penting bagi kalian, yaitu vaksin minimal dosis pertama. Mungkin itu teman-teman yang bisa
kita bahas pada hari ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah. Semoga kalian selalu dimudahkan untuk mengerjakan semua soal. Tentunya memenuhi passing grade dan menempati tingkat atau pertama, sehingga kalian bisa melewati semua tahap hingga menjadi ASN. Mungkin teman-teman, sekian dari saya, semoga berhasil semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.